Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak sekalian, hari ini kita mulai normal untuk pembelajaran. Ya, walaupun kita belajarnya tidak seperti biasanya, artinya tidak berada dalam kelas, tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat. Kali ini saya akan membuat materi pembelajaran yang bisa kalian lihat nanti di rumah. Pembelajaran untuk pertama kali ini adalah untuk hari Senin, jadwal kita adalah matematika. Begitu, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Kalian ikuti. Kenapa kita harus berdoa? Agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, dan yang paling terpenting adalah ini bernilai ibadah bagi kita semua. Oke, mari sama-sama berdoa dan ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah zidna ilma, tambahkanlah ilmu kami, warzuqna fahma, dan berikanlah kami kemudahan dalam memahaminya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan di kelas 5B ini setiap hari kita akan ada jurnal harian yang harus kalian isi setiap harinya. Nanti file ini akan saya kirimkan ke WA group, dan nanti bisa kalian print, atau kalian bisa juga datang ke Bimbel Rubel Al-Farabi untuk print kalau memang di rumah tidak ada print. Nah, aktivitas ini atau jurnal harian ini harus kalian isi setiap harinya. Saya kasih contoh, ini ada aktivitas duha di kelas 5B ini. Memang kita pembelajarannya itu masuk jam 6.30. Jam 6.30 ini kita ada sebelum belajar ada aktivitas duha yang terdiri dari membaca Asmaul Husna, kemudian tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an di sini dihafal. Ya, dihafal. Biasanya kalau di kelas ada 2 orang teman kalian, 1 wanita, 1 laki-laki memimpin tadarusnya, kemudian kalian mengikuti, dan itu terjadwal setiap hari berputar. Ya, kita ada 2 semester. Semester 1 itu surat yang kita targetkan adalah dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Qari'ah. Itu untuk di semester 1. Ya, setiap hari 2 orang teman kalian itu nanti bergantian memimpin tadarusnya yang dihafiz. Ya, kemudian setelah tadarus Al-Qur'an lalu kita ada sholat duha. Ya, kita ada sholat duha, ya minimal 2 rakaat. Kalau waktunya masih senggang, kita biasakan 4 rakaat. Setelah itu kita melakukan doa duha. Nah, itu dari beberapa aktivitas duha, dan saya berharap ini kalian kerjakan. Ya, paling tidak yang terutama adalah tadarus Al-Qur'annya. Jadi nanti saya mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk bisa memantau putra-putrinya melalui jurnal harian ini untuk mengisi jurnal harian ini yang nanti juga diparap oleh orang tua. Yang dikerjakan sini di checklist saja, ya, di checklist saja keterangan aktivitas belajarnya dilakukan di mana, ya, kemudian Bapak Ibu memberikan parapnya di sini. Lalu nomor 2 ini silakan diisi dengan sesuai aktivitas belajarnya. Oh iya, ini waktunya juga ditulis, aktivitas dia dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya yang kedua, putra putri Bapak Ibu atau kalian sebagai siswa belajar, ya tulis di sini belajar apa. Ya, belajar di tempat les misalnya, atau belajar di rumah, silakan ditulis dari jam berapa sampai jam berapa, materinya apa. Ya, belajar di mana, lalu nanti minta tanda tangan dengan orang tua. Ya. Nomor 3, nomor 4 kalau memang masih ada silakan kalian isi, dan terakhir ditutup dengan sholat zuhur. Jadi jurnal harian ini kalian isi sampai seperti kalian sekolah pada umumnya. Jadi sampai sholat zuhur. Nanti sholat zuhurnya diisi, sholat zuhur jam berapa, kemudian kegiatan sholat zuhurnya dilakukan sendiri atau berjamaah, kemudian dilakukannya gimana. Dan jangan lupa nanti minta paraf kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau nanti tidak bisa dipahami, silakan kalian nanti tanyakan di WA grup kita. Baik, kita mulai saja. Pelajaran pertama kita hari ini matematika, yakni tentang menyederhanakan pecahan. Oke, baik anak-anak sekalian, perhatikan. Pertama kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan.
Saya ambil contoh di sini ya, 24/36. Ini disebut dengan pecahan biasa ya. Cirinya pecahan biasa adalah ada pembilang dan ada penyebut. Yang di atas disebut pembilang dan yang di bawah ini disebut sebagai penyebut. Apa yang dimaksud dengan menyederhanakan? Menyederhanakan itu artinya kalian membuat pecahan ini menjadi lebih sederhana, lebih kecil angkanya. Ya, lebih kecil angkanya. Caranya bagaimana? Coba kalian perhatikan ini. Tabel ini. Kalian lihat tabel ini. Ya, kalian perhatikan tabelnya. 24 dan 36. Ini kalian bagi yang dua-duanya bisa. Ya, yang dua-duanya bisa kalian bagi. Misalnya pembaginya itu pertama 2 dibagi dengan bilangan prima. Ya 2, kalau 2 tidak bisa nanti 3 tidak bisa lalu dibagi 5 tidak bisa dibagi 7 tidak bisa dibagi 11 dan seterusnya. Sekarang kita coba dulu. Ini 24 kita bagi dengan angka 2 terlebih dahulu. Oke, coba kalian hitung 24 dibagi 2 dapat berapa? Pinter, 12. Ya, maka taruh di bawah kotak ini 12, lalu 36 dibagi 2 pun ternyata bisa, yakni 18. Ya. Oke, saya tidak ajarkan lagi kalian cara pembagian atau perkaliannya karena ini seharusnya di kelas 4 sudah dipelajari. Nah, kemudian angka 12 dan 18 kita bagi juga dengan angka 2. Karena genap, kalau genap itu umumnya bisa dibagi dengan angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Lalu 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, 6 dan 9 ini kalau kita bagi 2, 6-nya bisa. 6 dibagi 2 hasilnya 3, tapi 9 dibagi 2 itu tidak bisa. Ya, karena dia ganjil. Nah, karena itu 2 tidak bisa kita gunakan sebagai pembagi berikutnya. Kalau 2 tidak bisa, lalu kita lanjut ke dibagi 3. Ya, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Lalu 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, angka yang ini hasil akhir 2 dan 3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Karena dia sudah masuk bilangan prima. Jadi bilangan yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, maka ini menjadi hasil akhir dari penyederhanaan pecahan dari soal yang kita kerjakan. Jadi hasil penyederhanaan dari 24/36 adalah 2/3. Bisa dipahami anak-anakku sekalian ya? Oke, baik. Yang mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya materi hari ini nanti akan saya share di grup dan silakan kalian kerjakan. Kalian kerjakan materinya, nanti materi yang dikerjakan itu dikumpulkannya setiap hari Sabtu, boleh kalian kumpulkan, jadi ditampung saja dulu, nanti setiap Sabtu baru dikumpulkan. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kalian tanyakan nanti di WA Group. Terima kasih, selamat belajar, terus tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan selama pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.